Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi Pak Abdul Muid sudah menjelaskan, ini sudah edisi tahun kedua. Jadi untuk sebuah diskusi dalam suasana COVID, ini sudah sesuatu yang menurut saya luar biasa ya, karena orang bisa bertahan diskusi, dan ini soal-soal bukan yang populer, tapi soal-soal yang prinsipil, yang hakikat, dan mungkin juga punya kaitan dengan akidah. Kali ini saya didaulat untuk menjadi moderator, mungkin sebutnya juga moderator tamu barangkali ya, karena biasanya ini diselesaikan oleh internal. Topik yang dibahas ini menarik, ini adalah radikalisme dan agama, relasi yang menguntungkan atau merugikan. Sebetulnya bisa menguntungkan, bisa merugikan. Sekarang ini kalau bicara radikalisme, kesannya kok umat Islam dirugikan ya, karena seolah-olah hanya agama Islam yang punya paham-paham radikal, padahal dalam beberapa literatur yang kita baca, hampir semua agama punya sudut pandang radikalisme. Dan radikalisme itu sendiri bukan satu-satunya alat untuk menyebarkan agama, ada cara lain juga. Nah, sekarang kita akan diskusi ini karena saya tidak tahu apakah pasca 9/11, lalu sekarang Islam menjadi dibully dan tanda kutip dan dikaitkan dengan radikalisme. Anehnya di negara-negara seperti Indonesia ini masih ramai, tapi di Amerika sendiri sudah diketok kalau saya tidak salah undang-undang tentang anti-Islamofobia. Entah kapan Indonesia mungkin harusnya segera menyusul sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Selamat datang Bung Islah Bahrawi. Terima kasih Bang Elpris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menonton Anda di layar saja. Kali ini pun di layar ya. Jadi saya mendapat CV singkatnya, saya bacakan dulu. Mudah-mudahan nanti kalau kurang tolong ditambah sendiri. Ini Bung Islah Bahrawi ini terkenalnya sebagai Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Saya nggak tahu Jaringan Moderat Indonesia dengan Jaringan Islam Liberal itu ada hubungan tidak ya. Beliau lahir di Bangkalan, Madura, 21 April tahun 71, nyantri di Madura, lalu masuk Fakultas Sastra UNAS, tahun 89 selesainya itu ya? 89 masuk. Masuknya, oke. Okay. Siap. Lalu yang terakhir adalah, beliau adalah ikut program extension kajian sejarah dan filsafat Islam Asia di Zaytuna Institute, Berkeley, California. Sekarang ya mungkin di luar kesibukan roadshow menjadi pembicara di berbagai forum. Beliau adalah tenaga ahli pencegahan terorisme dan ekstremisme Mabes Polri. Itu pembicara pertama kita. Yang kedua Pak Suhaib Tahir. Ini karena mostly audiennya dari PT IKA, saya kira saya tidak perlu perkenalkan secara lengkap ya. Beliau adalah dosen PT IKA dan juga staf ahli Satgas Pencegahan Perlindungan Deradikalisasi BNPB. Sudah selesai itu Pak. Lalu menyelesaikan S1 di University Al-Azhar Kairo, kemudian S2 di Universitas Islam Omdurman Sudan, dan selanjutnya S3. Baik, supaya mempersingkat waktu, kita persilakan ke Bung Islah Bahrawi untuk memaparkan kajian, pandangan atau perspektif tentang radikalisme dalam Islam. Waktu Anda 30 menit untuk tahap pertama, tahap kedua tergantung floor. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Elpris dan terima kasih. Maaf, sebentar. Saya salah. Sebetulnya ada satu yang lupa saya. Ini acara digagas oleh IBIH Tafsir dan PT IKA, dan karena itu kita akan dengarkan sejenak keynote speech dari pendiri IBIH Tafsir, Kang Ibi Hasan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Maklum, pemain baru Kang. Ini lagi ya, grogi lagi ya. Didaulat kembali ya, jadi beginilah kalau sudah lama pensiun kan. 5 menit tapi on lagi pasti nih, sebentar lagi. Baik. Kang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Yang pertama adalah ke Pak Islah Bahrawi. Saya ingin memanggil dengan sebutan populernya, Cak Islah. Sudah hadir di webinar IBIH Tafsir ini. Beliau ini sibuknya luar biasa, alhamdulillah. Hari ini ada di mana, besok ada di mana.
muter terus, bukan hanya muter-muter di tanah air sampai di pelosok-pelosok yang saya tahu ini hari ini ada di mana, itu di mana, tapi juga muter-muter di mancanegara. Waktu saya hubungi Cak Islah itu sedang ada di Malaysia, katanya harus berbicara di 3 universitas ya kemarin ya, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, energinya sangat besar dan kuat, ilmunya juga mumpuni. Kita sangat bersyukur. Ini saya ingin mengatakan Cak Islah ini anak-anak muda. Kalau buat saya, buat Mas Elfris ini anak-anak muda. Ya. Saya muda UNESCO tapi di ujung. Di atas generasi mudanya 60 apa 65 gitu. Jadi sedikit lagi lah. Ya. Ilmunya mumpuni Cak Islah ini. Saya bersyukur sekali anak muda seperti Cak Islah hadir di tengah-tengah kita untuk men-share ilmunya, pengalamannya, pandangan-pandangannya, dan kita juga nanti ikut dapat merasakan aura energi positif dari jiwanya Cak Islah nih. Saya sudah energinya ini gitu loh. Insyaallah. Kemudian narasumber kedua Dr. Suhaib Tasrif, beliau dosen Pascasarjana, dosen di PT IKI ya, bukan PT IKA, ini tolong dikoreksi nanti. PT IKI ya, yang mengajar ilmu kaidah tafsir, yang tentu saja ilmu tafsirnya mumpuni. Juga sepengetahuan saya, beliau ini sudah membuat buku tentang terorisme. Terima kasih Pak Suhaib sudah hadir di webinar ini. Dan last but not least, moderator webinar hari ini nih, adik saya, Elfrisdat, jurnalis senior yang sudah malang melintang di bidang media, pernah jadi Ketua Dewan Pengawas TVRI, direksi di BUMN, kemudian posisi-posisi strategis lainnya yang penting. Saya pernah bekerja sama dengan Mas Elfris ini pada tahun 2004-2005, mendatangkan Anwar Ibrahim ya, kalau tidak salah waktu itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia, dalam seri diskusi seru di tanah air waktu itu. Jadi dari TV ke TV, kemudian bikin seminar. Alhamdulillah, kita pun pernah hand in hand waktu itu sama Mas Elfris memimpin organisasi massa besar yang pada saat dipegang oleh saya dan Mas Elfris. Ormas itu tidak berpolitik. Kemudian menjadi underbow-nya parpol, karena ketua umumnya yang dari saya kemudian berpindah kepada Prabowo Subianto. Jadi kemudian jadi underbow politik. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman mahasiswa S1, S2, S3, dan para alumni, dan teman-teman pecinta ilmu, IBI Tafsir ini sudah bekerja sama dengan PT IKI, sudah memasuki tahun kedua. Tujuan IBI Tafsir ini yang utama dan terutama adalah mempersatukan umat. Sungguh beruntung kita, para pendiri Republik ini, yang kebanyakan para ulama juga adalah negarawan-negarawan besar. Saya mungkin agak sinis kalau mengatakan bedanya politikus saat ini dan saat itu. Politikus saat itu seperti Pak Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Wahid Hashim, dan lain-lain, bukan saja politikus-politikus yang bersih, namun juga pengetahuan ilmu agamanya berkelas ulama, dan mereka juga negarawan. Dan saya beruntung pernah bertemu dengan mereka karena diajak oleh ayah saya bertemu dan mendengarkan saat-saat mereka berdiskusi tentang berbagai hal. Tentang berbagai hal kenegaraan, tentang politik, tentang Islam, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kakek saya, Une Junaidi, adalah pendiri koran Pemandangan. Banyak para politikus saat itu seperti Soekarno, Hatta, dan lain-lain pernah menjadi wartawan, pernah menjadi setidak-tidaknya menjadi penulis pada koran tersebut. Bahkan ayahnya Gus Dur saat itu sering menitipkan Gus Dur di rumah kami di Jalan Solo 8, Menteng. Kalau ayahnya Gus Dur, Wahid Hashim, harus bepergian keluar kota, Gus Dur senang dititipkan di rumah keluarga kami, karena katanya banyak mainannya. Jadi Gus Dur itu senang dititipin di keluarga kami. Tak heran kalau saat beliau jadi presiden, kalau tidak salah sampai 5 kali datang ke rumah kami, alhamdulillah. Saya mendengar Pak Nasir pernah mengatakan seandainya Kartosuwiryo menerima surat beliau, maka mungkin pemberontakan DI itu tidak akan pernah terjadi.
Kita pun tahu Pak Natsir adalah bapak proklamator kedua setelah Bung Karno, karena terkenal dengan mosi integralnya yang menjadikan NKRI ini tetap dalam satu kesatuan republik sebagaimana saat ini. Banyak cerita heroik indah dan luar biasa yang sungguh saya bersyukur mendengar langsung dari para tokoh-tokoh yang juga para ulama besar tersebut. Karena itu sungguh saya sangat gundah dengan paham-paham yang keras, mengeras, radikalis, ekstremis, yang menihilkan perjuangan para ulama pendiri republik ini, yang tidak toleran, yang bahkan mengatakan dalam Islam tidak dikenal konsep negara. Astagfirullahaladzim. Kita mungkin tidak notice, tidak memperhatikan betapa kehancuran akibat perang antara sesama Muslim sangat hebat akibatnya. Tidak diangkat dengan cover berita yang cukup di media-media mainstream dunia, betapa kehancuran negara akibat perang saudara karena saling mengkafirkan dan berperang selain dengan senjata-senjata mematikan, juga dengan amunisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bayangkan di Suriah saja, negerinya Muhammad Syakur, lebih dari 500.000 orang meninggal. Saya pernah berbicara dengan salah seorang refugee di Paris yang mengatakan bahwa sorenya mereka masih menikmati kopi di kafe-kafe favorit mereka. Besoknya sudah porak-poranda kotanya, dan sekarang bahkan hancur lebur negaranya. Yang kita tahu kapan, yang kita tidak tahu kapan penderitaan mereka akan berakhir. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik terjadi di negara kita. Betapa kita harus bersyukur hidup di Indonesia, menikmati NKRI dengan ideologi Pancasila, hasil kesepakatan para ulama kita dan saudara-saudara kita yang lainnya, yang kita sebut mereka semua adalah para founding fathers. Para founding fathers Republik kita ini. Warisan yang paling berharga dari mereka adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu hari ini dan ke depan kita akan terus menggelorakan semangat, mempersatukan, bukan mencerai-beraikan, bukan memecah belah, serta terus-menerus mengingatkan serta memperingatkan betapa kehancuran, kekejiannya perang saudara apabila politik pecah belah, sikap intoleran dan paham-paham salah ini tumbuh berkembang di negara kita ini. Selamat berwebinar. Semoga NKRI tetap jaya dan Indonesia yang kita cintai sepenuh hati ini bukan saja akan tetap bersatu, tetap bisa tampil menjadi Indonesia maju, menjadi negara dengan peradaban mulia, yang menjadikan rakyatnya sejahtera dan mulia di dunia saat ini dan di akhirat kelak. Karena kita teguh menjadikan Islam rahmatan lil alamin dan hidup toleran, damai, berdampingan dengan warga negara mulia lainnya yang mungkin tidak sefaham dan tidak seagama dengan kita, namun sama-sama mencintai dengan sepenuh hati Republik Indonesia ini. Amin. 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 Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ibi. Ini posisinya sudah jelas ya. Jadi mempersatukan. Fungsinya biarpun sebesar jarum jahit, tapi dia berfungsi berlawanan dengan gunting yang membelah. Terima kasih Kang Ibi. Saya kira kita langsung saja ke Mas Islah Bahrawi. Kami persilakan. Tolong audionya dibuka. Ya, oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih kepada Bang Elpris, terima kasih juga kepada Ibi Tafsir. Terus saya juga berterima kasih juga kepada PT IKI sebentar. Dan juga terima kasih juga kepada Bang Sueb Tahir. Ini saya sebenarnya minder ini. Saya sebenarnya nggak ada apa-apanya ini, Kang Elpris. Tapi pada prinsipnya sesuai judul, saya akan melihat ya radikalisme dan agama, relasi yang menguntungkan atau merugikan. Sebenarnya kalau kita melihat dari topik ini tergantung dari mana kita melihat secara definitif dari pengertian radikalisme itu sendiri. Banyak sekali orang yang masih
masih ada dispute tentang radikalisme ini. Ada yang bilang ini radix, akar, yang tentu saja bisa positif, bisa negatif. Bahkan Pak Wapres sendiri, Pak Kiai Ma'ruf Amin pernah mengatakan radikalisme itu nggak selalu negatif. Ini bisa jadi ada positifnya. Tapi itu kan sebenarnya memang persoalan dari mana kita memandangnya. Bahkan nomenklatur negara kita itu tidak mencantumkan radikalisme karena tidak mau terjebak dalam dispute definitif. Kalau kita lihat memang definisi dari para akademis dunia, mulai dari Daniel Kohler, Elena Gruening, Farah Pendit, termasuk juga beberapa akademisi tentang radikalisme ini memang tidak pernah sepakat sebenarnya. Ada berbagai definisi yang berbeda. Tapi saya lebih suka, saya nggak tahu ya, tapi memang karena memang kita ini selama ini lebih bersentuhan dengan gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam, saya lebih suka menggunakan rujukan dari Syekh Usama Said Al-Azhari. Ada kitabnya namanya Al-Haq Al-Mubin, itu mengatakan bahwa radikalisme itu adalah upaya-upaya untuk mempercepat tujuannya, tapi tujuannya itu adalah mendegradasi tanah airnya. Nah, ini memang menjadi satu rujukan saya selama ini. Radikalisme dalam berbagai pengertian itu, sepanjang dia memang tidak membahayakan negara, tidak ingin mendegradasi negara, dan tidak mendevaluasi nilai-nilai kebangsaan, saya kira ya oke-oke saja dianggap sebagai positif. Tapi kalau dia sudah mulai ingin menghantam negaranya sendiri, termasuk menggusur Pancasila, yang bagi saya pribadi terutama, dan mungkin bagi semua orang, bahwa Pancasila ini adalah konsep-konsep kesepakatan bersama. Saya sering mengatakan bahwa negara khilafah itu ya Indonesia ini sebenarnya. Khilafatul Indonesia. Kalau kita mengacu kepada sistem politik yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dikatakan bahwa kesepakatan negara itu adalah kesepakatan antara ro'iyah dengan pemimpinnya. Pemimpin bersepakat dengan rakyatnya dalam konsep the circle of state yang disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai al-asobiyah. Nah, al-asobiyah ini adalah kebangsaan, dan sistem kesepakatan asyuro di dalam negara kita itu adalah Pancasila. Artinya siapapun yang ingin menggugurkan kesepakatan-kesepakatan itu, ya ini adalah radikalisme dalam konteks negatif sesuai yang disuarakan oleh Syekh Usama Said Al-Azhari dalam Al-Haq Al-Mubin. Nah, dari mana akar radikalisme ini kemudian terbentuk untuk mengatasnamakan agama dalam satu negara? Saya kebetulan dalam beberapa bulan terakhir saya banyak sekali terlibat dalam conference daring dengan Somalia. Saya pernah berbincang langsung dengan para pemimpin di Somalia, termasuk kementerian-kementerian di Somalia. Mereka itu heran, Pak, di Somalia ini satu negara ini sebenarnya pahamnya sama dalam beragama. Semuanya penganut Wahabi Salafi. Kami semua sepakat mengharamkan ucapan Natal. Kami semua sepakat di sini bahwa musik itu haram. Nah, tapi pemerintahan kami dan pemberontak yang bernama Al-Sabab itu terus berkecamuk dan tidak pernah berkesudahan. Jadi yang terjadi di Somalia hari ini, mereka kesulitan untuk menemukan formula itu. Bahwa mereka itu punya paham yang sama, mereka beragama, menggunakan tafsir yang sama, tafsir agama yang sama, tapi kok perangnya tidak pernah selesai. Nah, ujung-ujungnya adalah persoalannya mengerucut kepada persoalan politik. Dari sini kemudian kita bisa petakan bahwa radikalisme yang ingin mendegradasi negara di negara manapun yang mengatasnamakan agama, ini pasti tujuan-tujuannya adalah cita-cita politik. Maka saya kalau kita mempelajari ilmu filsafat seperti Das Prinzip Hoffnung misalnya yang ditulis oleh Ernest Bloch, itu memang manusia apabila ingin dikendalikan secara ideologis itu memang harus diberikan mimpi-mimpi yang utopis. Mereka tahu bahwa tujuannya ini sulit untuk dilaksanakan, tapi dengan menjejalkan mereka dengan cita-cita yang utopis itu, mereka akan selalu mengejar dan berusaha menjaga ideologi-ideologi itu meskipun ini utopis. Nah, ini memang menjadi suatu konsep dari gerakan-gerakan radikal hari ini yang mengatasnamakan agama. Saya katakan bukan hanya Islam, termasuk juga Bharatiya Janata garis keras, termasuk juga kelompok Hindu di India yang mengatasnamakan yang berusaha mengintimidasi kelompok-kelompok minoritas di India.
Ini cita-citanya adalah supremasi politik. Sama dengan Asin Wiratu di Myanmar yang berusaha mempersekusi orang-orang Rohingya misalnya. Ini adalah pemikiran-pemikiran supremasis. Dan pemikiran-pemikiran supremasis inilah yang kemudian bergulir di dalam dalam penunggangan agama-agama, meskipun seagama, meskipun satu tafsir, meskipun satu keimanan, mereka akan berusaha mempersekusi lainnya atas nama kepentingan-kepentingan politik. Kita mungkin sudah paham semua sejarah-sejarah, terutama di dalam Islam. Bagaimana Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh orang Islam sendiri, oleh rakyatnya sendiri, hanya karena persoalan politik. Bagaimana Sayyidina Ali dipersekusi, kemudian dikejar-kejar, dikafirkan oleh Abdurrahman bin Muljam dan kelompoknya di Kufah di Irak. Belum kita berbicara Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang dibantai oleh orang-orang Islam sendiri atas nama kepentingan-kepentingan kekuasaan. Belum kita berbicara tentang konflik abad pertengahan sampai konflik-konflik awal, termasuk pertarungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pertengkaran Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini semua melibatkan orang-orang yang dengan satu keimanan karena persoalan-persoalan politik. Dan atas nama politik semua kejahatan akan terlihat terhormat, termasuk penetrasi Bani Umayyah mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Toulouse di Prancis, membunuh 21 juta orang Eropa. Belum kita berbicara soal perang antara Katolik dan Protestan di Eropa yang membunuh kurang lebih 8 juta orang dalam kurun waktu 30 tahun. Artinya gerakan-gerakan radikal yang berkelindan dengan kepentingan-kepentingan agama, yang membenarkan semua kejahatannya atas nama agama, ini terjadi karena adanya pemikiran-pemikiran supremasis, di mana ironisnya supremasis inilah, perasaan-perasaan supremasis inilah yang dimiliki oleh semua agama-agama. Agama-agama menganut sistem supremasis ini, ingin berkuasa atas umat beragama lainnya, ingin menguasai wilayah-wilayah orang lain yang dianggap berbeda, ini karena ada 3 faktor. Satu hal yang membuat mereka ini menjadi lubrikan dalam gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan agama adalah, satu, ada konsep-konsep kemartiran dalam agama. Mati syahid langsung masuk surga. Yang kedua adalah faktor dogmatis dalam agama yang berusaha dijadikan sebagai narasi-narasi politik, seolah-olah kalau orang tidak mendukung saya, kalian akan berdosa dan masuk neraka. Dan kemudian yang ketiga adalah konsep-konsep messianic belief, kepercayaan-kepercayaan dari semua agama tentang penguasaan akhir zaman. Kalau di dalam Islam itu disebutnya sebagai nubuat akhir zaman. Nah, ini semua yang dipakai. Postulat 3 hal penting ini yang dipakai oleh berbagai gerakan radikal di seluruh dunia mengatasnamakan agama, termasuk dilakukan di Somalia sendiri. Nah, ironisnya di Somalia ini, pemerintahan dan pemberontaknya punya paham yang sama. Mereka ini dipertemukan konflik itu dengan pemikiran-pemikiran supremasis tadi, panggung-panggung politik tadi. Artinya mereka bukan hanya persoalan agama, tapi persoalan kekuasaan. Dan mereka ingin menguasai Somalia, Somaliland, sampai ke negara-negara di tanduk Afrika. Belum kita berbicara di pantai barat Afrika di bawah Boko Haram. Mereka juga menggunakan dalil-dalil agama untuk berusaha memberangus siapapun yang berbeda. Proses-proses takfir ini kemudian terjadi dalam supremasis-supremasis seperti ini. Ini juga mungkin Pak Al-Mukarram, Pak Sueb nanti bisa cerita bagaimana Sudan di bawah Presiden Ja'far Numairi menggunakan hukum syariah, hukum hudud pada tahun 1983 di Sudan. Sejak saat itu kepemimpinan Sudan bergelimang dengan kudeta, bergelimang dengan perang sipil terpanjang di dunia hanya untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran supremasis ini. Karena memang ketika ada kekuasaan yang mengatasnamakan konsep-konsep ketuhanan, dia akan membentuk kepemimpinan-kepemimpinan yang totaliter. Ini terjadi dalam banyak sejarah, mulai dari zaman 1400 tahun lalu hingga abad-abad modern hari ini. Ketika orang mengatasnamakan kekuasaannya itu sebagai kekuasaan Tuhan, maka dia akan menjadi sebagai Tuhan-Tuhan kerdil yang menguasai wilayah, lalu kemudian membenarkan segala kejahatannya atas nama keilahian. Ini terjadi dimanapun, mulai dari Saddam Hussein, Abu Bakar al-Baghdadi, sampai kepemimpinan Taliban hari ini di Afghanistan juga terjadi. Kesimpulan saya adalah bahwa radikalisme dalam konteks negatif, sesuai dengan definisi dari Syekh Usama Said Al-Azhari, ini tidak akan pernah menguntungkan agama. Karena ketika agama itu diberikan mimpi-mimpi kekuasaan, orang akan berbuat kejahatan-kejahatan politik atas nama agama. Tidak ada untungnya. Nah,
Apa yang terjadi di Indonesia hari ini? Di Indonesia hari ini banyak sekali organisasi-organisasi radikal yang mengatasnamakan agama untuk bisa menguasai secara luas populasi di Indonesia. Mereka membangun daya tariknya dengan narasi-narasi agama supaya dia mempunyai kekuatan-kekuatan elektoral. Padahal kalau kita pahami, cita-cita politik mereka adalah negara agama, yang justru di negara-negara berbasis agama teokratis inilah mereka tidak punya ruang. Tapi di negara-negara demokrasi mereka bisa hidup. Hizbut Tahrir hidupnya di London, kantor pusatnya. Mereka hidup di Libanon. Mereka hidup di Indonesia, di negara-negara yang demokratis, yang justru mereka ingin perangi. Tapi di negara-negara teokratis sesuai cita-cita mereka, mereka justru dipersekusi dan dilarang. Ini kan sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran logika terbalik yang harus diberikan kepada masyarakat kita. Bahwa mereka ini hidup dalam democratic way. Mereka ini diberi kebebasan untuk berpemikiran justru di alam demokrasi. Nah, kalau mereka ini menyuarakan Hizbut Tahrir misalnya, tentang khilafah misalnya, Khilafatul Muslimin misalnya, dia berdiri dari tahun 97. Kalau dia itu berdiri di Saudi, 97 akhir, sebulan setelah mereka berdiri, sudah pasti mereka itu dibantai habis. Nah, hari ini di Saudi itu terjadi. Mereka menangkapi 31 ulama, menghukum mati ulama, padahal pemikiran mereka sama. Mereka penganut Wahabi Salafi yang sama. Tapi mengapa kemudian ulama-ulama itu ditangkap oleh kerajaan? Karena kerajaan kekuasaannya merasa terancam. Dan ini dilakukan atas nama agama. Artinya begini, setiap kekuasaan itu pasti ingin diamankan. Ini adalah postulat kekuasaan dimanapun, baik yang berbasis demokrasi maupun berbasis teokrasi. Nah, peperangan-peperangan secara historik yang terjadi dalam Islam itu adalah upaya-upaya untuk mengamankan kekuasaan itu. Artinya apa? Radikalisme ini tidak hanya dilakukan oleh non-state actor, tapi juga dilakukan oleh state actor. Nah, kalau dalam konsep Islam, kekuasaan itu kemudian menjadi ringkih dan menjadi fragile apabila tidak terjadi kesepakatan bersama. Makanya kalau kita lihat buku-bukunya John Maynard, Adam Smith, termasuk bukunya Karl Marx dalam Das Kapital, dia mengutip pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dari Al-Muqaddimah dan Al-Ibar. Ini kalau kita perhatikan footnote-nya, kalau kita yang sudah baca Das Kapital misalnya, itu Karl Marx justru menganut dan mengutip dari pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, pemikiran-pemikiran seperti Ibnu Khaldun inilah yang hari ini tidak laku. Karena memang berusaha mengabsorb, meredam pemikiran-pemikiran politik dari umat-umat Islam di seluruh dunia yang kalau sebenarnya menganut kita merujuk kepada pemikiran Ibnu Khaldun, kita akan menjadi reda dan tidak terkonsentrasi terhadap kepentingan-kepentingan politik. Tapi hari ini hanya politik itulah yang kemudian menjadi dagangan yang paling laku. Nah, apakah kemudian dengan cara kita bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran politik ini Islam akan maju? Saya pesimis. Karena Islam mengalami degradasi ketika dia berkelindahan dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita tahu Islam itu juga berdarah-darah di Yerusalem. Kristen juga berdarah-darah di Yerusalem. Bahkan Yahudi juga berdarah-darah di Yerusalem. Yang terjadi adalah kekerasan dan pembantaian di mana-mana. Kalau kita perhatikan bagaimana Kekaisaran Ottoman membantai bangsa Armenia, hampir 1 juta orang dihabisi. Dan kita harus tahu bahwa kita sadari adalah bahwa bagaimanapun kekhilafahan yang selalu diagung-agungkan itu adalah sebenarnya adalah penjajahan orang Islam terhadap orang Islam. Kalau kita perhatikan dari berbagai genealogi kekerasan yang terjadi di tanah-tanah Arab. Sehingga apa? Sampai hari ini orang-orang Arab tidak bisa membuat partisi yang tegas, tidak bisa membuat combine, membuat mixture dari nasionalisme dan agama. Ini memang menjadi suatu persoalan di Arab. Ironisnya, paham-paham politik, paham-paham kekuasaan yang justru diimpor dari Arab itulah hari ini yang berusaha dijual, direkondisi, direfurbish kepada kita. Rongsokan-rongsokan dari Arab inilah yang dipoles sedemikian rupa seolah-olah mengkilat di tanah air kita. Ini semua adalah betul-betul berupa ancaman yang mengatasnamakan agama. Kalau soal persoalan agama, ini memang orang akan mudah tertipu, mudah terbius. Nah, apakah kekuatan di belakang ini hanya orang Islam? Saya tidak yakin itu. Makanya saya selalu mengatakan di banyak media bahwa jangan-jangan di belakang orang Islam ini memang ada kekuatan-kekuatan tertentu. Kalau saya menuduhnya kekuatan-kekuatan Barat sebagai bagian dari global shifting strategy.
Mulai dari Arab bergeser ke Asia Selatan, sekarang Asia Pasifik diobok-obok. Dan kalau ingin menguasai Asia Pasifik, mereka harus menguasai Indonesia sebagai melting pot dari berbagai multikultural di sini, sebagai melting pot dari berbagai suku, berbagai agama dengan pulau yang terpencar. Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal sebenarnya. Dengan 17.000 pulau, agamanya bermacam-macam, bahasanya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam, tapi bisa bersatu menjadi satu entitas negara. Yang harus kita sadari adalah soliditas ini pasti akan penuh ancaman. Karena berbagai negara di Eropa sudah terpecah belah karena persoalan primordial. Di Arab juga terpecah belah menjadi negara perintil-perintil karena warisan-warisan konflik tribalisme masa lalu. Sehingga mereka itu kering dalam kehidupan nasionalisme. Padahal literatur Arab itu sudah penuh dengan hal-hal yang bersifat nasionalisme. Kalau kita perhatikan bukunya, kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari misalnya, Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilmi, itu mempertegas kalau ingin mengukur moral yang baik dari seseorang, ukurlah dia dari bagaimana dia mencintai dan membela negaranya. Ini jelas, ini soal nasionalisme. Artinya moral seseorang, jangan ukur dari cara dia beragama. Bisa jadi orang itu beribadahnya kuat, kenceng, tapi bisa jadi moralnya jahat. Tapi menurut Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, moral baik seseorang itu diukur dari bagaimana dia mencintai dan membela negaranya. Karena apa? Setidaknya manfaatnya dirasakan oleh orang satu negara. Tapi kalau persoalan dia hanya beribadah, itu hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Ini kurang lebih seperti itu. Dan kita tahu ketika perang Uhud, korbannya itu adalah seorang Yahudi bernama Mukhoirik dari suku Bani Ta'labah, dari Bani Koinuka secara genetik. Dia itu menjadi syuhada tanda kutip dalam perang Uhud. Artinya apa? Nabi di sini ingin mencontohkan kita bahwa perang Uhud itu bukan perang agama. Makanya Nabi melibatkan seluruh masyarakat di Madinah apapun agamanya. Ini adalah contoh bagaimana pembelaan tanah air itu. Makanya saya sering protes kalau bilang Felix Xiao tidak ada membela negara, tidak ada dalilnya dalam agama. Ini saya protes terus. Loh ini loh contohnya. Bagaimana Nabi melibatkan orang-orang di Madinah tanpa melihat latar belakangnya, berarti ini adalah perang dalam rangka membela tanah air. Ini adalah contoh-contoh dari bagaimana Nabi mengurusi, berusaha menjadi manajemen yang bagus dari satu melting pot bernama Madinah. Sebuah kota yang menurut Nabi ini adalah peradaban dunia. Dari sini kita bisa perhatikan bahwa Nabi betul-betul menjaga keseimbangan harkat dan martabat semua penduduk di Madinah dalam konsep lita'arofu, dalam konsep interaksi dan intimasi sosial dalam segala perbedaannya. Nah, ajaran-ajaran berbagai ideologi transnasional yang masuk ke kita hari ini betul-betul berkonsep al-wala wal bara. Makanya saya sejak awal saya tidak pernah percaya kepada Khilafatul Muslimin yang mengatakan bahwa saya comply terhadap Pancasila. Saya menghargai perbedaan, makanya orang-orang non-Islam boleh masuk ke Khilafatul Muslimin. Ini kan sebenarnya adalah retorika-retorika dari kelompok eksklusif seperti ini. Khawarij dulu juga melakukan konsep-konsep yang sama seperti itu. Bagaimana tentara satu batalion desersi, kemudian dia membentuk komunitas dengan dalih pluralisme di Madinah, sehingga dia berjumlah ribuan. Dan mereka menjadi kekuatan yang besar pada zamannya. Nah, kelompok-kelompok seperti ini memang harus kita waspadai, karena bagaimanapun ketika kekuatan-kekuatan politik yang punya cita-cita politik itu menunggangi agama, ini pasti semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Nah, eskalasi-eskalasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok seperti ini memang selalu mengacu kepada gerakan-gerakan evolusif, gerakan-gerakan revolusi merangkak. Karena memang mereka berkaca kepada berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia yang berusaha membentuk enklave selembut mungkin. Dari toliah-toliah terkecil, mereka kemudian membuat gerakan-gerakan yang revolusioner. Kalau kita lihat Al-Shabaab di Somalia, itu dibentuk oleh 32 orang dalam Kesatuan Tentara Somalia. Nama pemimpinnya Kolonel Muhammad Hasan. Dia kajian-kajian agama saja, namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah. Setelah mereka besar, mereka mengambil senjata di barak-barak mereka, lalu mereka merekrut berbagai kejahatan, penjahat-penjahat jalanan, bajak laut direkrut, sehingga jadilah Al-Shabaab seperti hari ini yang sulit sekali dikendalikan. Demikian juga dengan Boko Haram. Demikian juga yang terjadi di Suriah. Kelompok-kelompok yang paling awal militan itu hanya 600 orang. Kemudian membentuk Free Syrian Army. Mereka berkolaborasi dengan Jabhatun Nusra. Mereka berkolaborasi dengan Liwa'ut Tauhid. Maka semua konflik yang ada di hari ini di Suriah sulit sekali dikendalikan.
Karena apa? Kita terlalu menyimplifikasi gerakan-gerakan yang kecil seperti ini. Karena konsep ini sebenarnya memang sudah ada konsepnya dalam konsep-konsep politik Islam. Seperti yang ditulis oleh Said Qutb misalnya dalam Ma'alim fil Thariq. Dia memang menekankan kepada gerakan-gerakan membentuk toliah-toliah terkecil. Ini kan sebenarnya pemikirannya Lenin dalam L'état de Révolution, kalau kita perhatikan. Dia membentuk vanguardisme, kesatuan-kesatuan elit yang kemudian menjadi trigger dari gerakan-gerakan revolusioner. Semua eskalasi itu akan dibentuk. Organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, ini semua memang dalam rangka membentuk toliah-toliah itu. Kelemahan mereka adalah menciptakan momentum of terornya. Dia momentum of revolutionnya. Dia kesulitan di situ. Sehingga ketika terjadi insurgency, ketika terjadi political unrest, mereka akan mengurubungi kita dan menenggelamkan kehidupan-kehidupan intimasi sosial kita. Ini adalah gerakan-gerakan eskalatif yang memang sengaja dibangun oleh mereka. Makanya kehadiran negara di sini perlu, kesadaran masyarakat di sini perlu. Sekecil apapun gerakan mereka tidak boleh dianggap enteng. Saya di setiap media, ketika tampil di TV, saya selalu meminta jangan disimplifikasi. Karena akar-akar historik dan genealogisnya semua dimulai dari hal yang terkecil. Mereka jangan terlalu dianggap simpel, jangan terlalu ada disclaimer terhadap mereka. Karena bagaimanapun, meskipun kita memegang teguh kehidupan civil society dalam alam demokrasi, demokrasi juga memberikan ruang-ruang kepada kita untuk melakukan penindakan apabila itu memang membahayakan negara. Demokrasi juga memberikan ruang-ruang untuk melarang mereka. Nah, konsep-konsep ideologi seperti yang ditulis oleh Gramsci misalnya, ini juga harus kita perhatikan dengan betul bagaimana konsep-konsep ideologi itu bergerak di tengah masyarakat dengan pendanaan, dengan rekrutmen dan pendidikan. Ini adalah konsep-konsep aluran ideologi yang memang ingin menumbangkan negara. Nah, terakhir saya terus terang begini, saya terusik betul dengan ceramahnya Abdus Somad yang mengglorifikasi khilafah. Dia membawakan hadis di situ. Seharusnya Abdus Somad tahu bahwa dia itu juga ahli tafsir hadis. Bahwa hadis yang dia sampaikan ini adalah hadis-hadis kontroversi. Ini kan kalau kita lihat ya videonya Abdus Somad misalnya mengatakan bahwa solusi itu adalah khilafah. Bahwa apabila persoalan-persoalan dari bangsa-bangsa ini maka khilafah itu harus kita dukung karena ini akan menjadi solusi bagi umat. Sementara hadis yang dibawakan itu hadis yang ditulis oleh Imam Al-Hakim Al-Naisaburi. Kita tahu kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim ini penuh kontroversi. Bahkan dikatakan di situ disohihkan oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi sendiri protes terhadap kitab ini yang mengatakan seharusnya Imam Al-Hakim tidak boleh menulis kitab ini karena merusak kitabnya Imam Al-Hakim yang lain. Karena Imam Al-Hakim menulis Al-Mustadrak ala as-sahih ini sebenarnya adalah kitab di ujung ketika dia itu sudah tua. Bahkan menurut Az-Zahabi ini sudah pikun Imam Al-Hakim. Tapi oleh Abdus Somad masih dibawakan kepada publik seolah-olah ini adalah hadis sahih yang harus kita ikuti. Nah, hal-hal seperti ini loh yang kemudian membangun eskalasi perlawanan terhadap negara. Kalau kita mengacu kepada Al-Haq Al-Mubin, hal-hal seperti ini yang harus kita terangkan bahwa hadis ini meskipun sahih menurut Ustadz Abdus Somad, ini seharusnya diterangkan disclaimer-disclaimernya. Bahwa kitab Al-Mustadrak ini diprotes oleh banyak ahli hadis, karena ini ditulis oleh Imam Al-Hakim ketika dia ini sudah pikun. Gitu. Nah, ini tidak diterangkan di situ. Sehingga apa? Dia mengglorifikasi khilafah. Yang menjadi persoalan adalah kalau ini diserap oleh orang-orang awam yang tidak tahu akar-akar historik dari bagaimana hadis itu ditulis, bagaimana sanadnya ditulis, ini kan akan menjadi bahaya. Kita sebagai orang-orang yang, saya tidak menganggap saya bagian dari itu, tapi kita orang-orang yang akademisi, kita orang-orang yang punya kekuatan-kekuatan intelektual, harus memberikan pemahaman ini kepada masyarakat. Saya tidak ingin menyanjung saya sendiri. Saya terus terang perlu cloning. Saya terus terang begini, umur saya sekarang 51, Bang Elpris. Masih muda. Tapi saya terus terang memang, saya itu ya bisa dikatakan kehidupan keluarga saya itu memang hanya menyisakan cuma 1 minggu dalam sebulan.
saya berkeliling ke kampus-kampus di seluruh Indonesia, ke kantong-kantong masyarakat, ke daerah-daerah konflik, hanya ingin memberikan pemahaman ini, bahwa berbagai hal-hal yang mengajak kalian untuk menggulirkan kebencian atas nama agama, ini sebenarnya adalah kepentingan-kepentingan politik. Cita-cita organisasi radikal di seluruh Indonesia ini pasti cita-citanya adalah Daulah Khilafah Islamiyah. Namanya keren banget, tapi sebenarnya ini adalah untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan saja. Yang terakhir sekali adalah, saya teringat yang ditulis berulang-ulang oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, bahwa kata Ibnu Khaldun, Tuhan itu tidak memerlukan kekuasaan politik. Tuhan tidak memerlukan petak-petak wilayah dalam negara. Keimanan itu tidak bisa dibatasi oleh gunung, sungai, dan lautan. Dimanapun kalian boleh berkeimanan, tanpa harus ada sekat-sekat. Kasarnya gini, untuk orang memeluk Islam itu tidak perlu paspor dan visa. Nah, inilah kemudian yang diwujudkan oleh orang-orang, bahwa seolah-olah kekuasaan dan mimpi-mimpi politik itu mendapatkan sertifikasi dari Tuhan untuk menghuni Senayan dan istana. Ini yang menjadi persoalan. Allah ini sudah menciptakan alam semesta, kata Ibnu Khaldun. Allah sudah menciptakan alam semesta dan memiliki alam semesta. Manusialah dengan segala ambisi-ambisi kekuasaannya yang justru ingin mempetak-petakkan bumi, mempetakkan wilayah-wilayah di bumi ini. Nah, ini adalah berbagai konsep pemikiran yang dalam singkat ini. Bahkan kesimpulan saya yang terakhir adalah, kalau kita ingin memajukan Islam, kita jangan pernah menunggangi politik dengan atas nama Islam. Karena apa? Islam pernah berkuasa di Andalusia, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Prancis, seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika kekuasaan Islam tumbang di Granada, tumbang juga keimanan Islam. Itu loh, kalau agama, keimanan nempel kepada politik, ketika kekuasaan politik itu tumbang, maka keimanan juga ikut tumbang. Tidak menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Hari ini orang Eropa yang Islam itu karena akulturasi, karena asimilasi, karena perkawinan, atau karena imigran yang datang dari Arab. Tapi secara genetik tidak pernah menyisakan itu. Masjid-masjid menjadi gereja, istana khalifah akhirnya menjadi museum, dan sebagainya. Ini yang kita sisakan kepada mereka. Dan bagaimana dengan bangsa Armenia yang sudah dibantai 1 juta? Mereka memeluk Islam dengan terpaksa. Setelah Kekaisaran Ottoman itu juga tumbang, akhirnya orang Armenia 100% kembali kepada Kristen. Artinya keimanan-keimanan itu tidak bisa diikat dengan kekuasaan-kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu ringkih, sementara keimanan itu sifatnya adalah eternal. Kenapa saya bilang eternal? Orang bisa berubah agamanya karena persoalan hidayah, atau karena persoalan kesadaran kognitif yang mulai tergerus. Tapi kalau politik itu ada zamannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan semua hari ini adalah bahwa Islam itu bisa dimajukan dengan ilmu pengetahuan. Ketika Islam berkenalan dengan ilmu pengetahuan, Islam akan berkenalan juga dengan kemanusiaan dan kedamaian. Kalau soal politik, pada akhirnya Islam itu berkenalan dengan radikalisme dan berbagai kekerasan atas nama agama. Begitu kira-kira penyampaian saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, Bang Elpris. Kurang lebihnya mudah-mudahan bisa dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak terkesima dan banyak pertanyaan, tetapi saya posisinya pembagi waktu, jadi saya belum akan menanggapi dulu. Saya persilakan Pak Suhaib Tahir dulu menanggapi, baru nanti kemudian floor. Nah, kalau ada waktu saya ikut. Silakan Pak Suhaib Tahir. Terima kasih, Bung Islah Bahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih sempat berjumpa semuanya, terutama kepada Pak Islah Bahrawi. Ini baru pertama kali dengan beliau, walaupun sudah ngobrol lewat telepon beberapa hari yang lalu. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada Ibih Tafsir yang telah mengundang saya untuk hadir pada diskusi pada hari ini. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, tentu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Islah Bahrawi sudah sangat komprehensif semuanya, sudah meliputi semuanya, sehingga mungkin saya hanya
mengambil dari sisi-sisi lain saja yang mungkin sangat-sangat sederhana dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Islah Bahrawi. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, menggarisbawahi sedikit tentang apa sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Moderator tentang tadi dalam pengantar, bahwa sebenarnya tidak ada tidak ada bahwa pencegahan atau penanggulangan terorisme itu menyasar satu agama tertentu, itu sama sekali tidak ada. Ya, jadi memang ada kesan-kesan di masyarakat, khususnya di Indonesia ini, bahwa seakan-akan bahwa hanya Islam yang terus menjadi sasaran ketika kita berbicara masalah terorisme. Sebenarnya tidak demikian. Cuma karena kebetulan di Indonesia ini mayoritasnya adalah umat Islam, kemudian rata-rata yang ditangkap oleh Densus itu KTP-nya adalah KTP Muslim, ya, sehingga terkesan demikian. Ya, kemarin informasi terakhir yang beredar di media sosial masalah penemuan senjata di Bandung itu, yang kemudian digoreng lagi oleh satu kelompok yang mengatakan bahwa kalau agama lain yang menyembunyikan senjata itu tidak ada, tidak dituduh terorisme. Saya sudah mendengar dari beberapa pejabat di sini bahwa sebenarnya itu sama sekali memang tidak ada kaitannya dengan terorisme. Sejarahnya panjang. Jadi tetapi itulah yang berkembang di masyarakat yang mengatakan bahwa seakan-akan penanggulangan terorisme itu selalu mengarah kepada umat Islam. Jadi itu sama sekali tidak demikian, karena seperti yang saya katakan bahwa yang pernah sering dikatakan bahwa penanggulangan terorisme ini ya dimanapun itu sebenarnya tidak menyasar satu agama. Semata-mata karena ini adalah sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, dan di agama manapun itu terjadi masalah itu. Jadi tadi Pak Islah sudah menjelaskan, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semua ada fenomena radikalisme, dan di negara mereka juga terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan mungkin hanya semacam cerita ya. Minggu lalu saya di Jombang. Melatih anak-anak muda untuk melakukan kontra narasi di media sosial, ya. Jadi kami menghimpun 10 pesantren di Jawa Timur, kami pusatkan di Pondok Pesantren Tebuirang, menghimpun dari semua pesantren itu untuk mengajarkan mereka bagaimana melakukan kontra narasi. Nah, salah satu pembicaranya adalah mantan pelaku terorisme di Surabaya, Pak Sutrisno, ya. Kebetulan saya sama-sama dengan Pak Sutrisno dipanelkan dengan beliau, dan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau bagaimana ceritanya beliau itu bisa masuk di dalam kelompok terorisme dan bagaimana sehingga dia bisa keluar dari kelompok itu, ya. Sangat-sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno ini. Bahkan selama selama dia di dalam kelompok itu, anaknya itu sudah didaftarkan untuk menjadi pengantin, ya, untuk menjadi pengantin. Anaknya namanya Lutfi, itu sudah didaftarkan untuk menjadi pengantin. Artinya untuk bom bunuh diri, untuk pelaku bom bunuh diri. Saya bilang ke Pak Sutrisno, hari ini kita sama-sama duduk di sini, ada anaknya itu juga duduk di sini. Gimana seandainya dulu itu Bapak merelahkan anak di pelaku bom bunuh diri? Dia bilang, ya itulah kebodohan masa lalu, katanya, kebodohan masa lalu. Jadi dia sangat menyesal, kan, dan dia sangat murka terhadap orang-orang yang telah mengajak mereka masuk dalam kelompok itu, dan berpesan bahwa jangan sampai menyentuh paham tersebut, karena kalau sudah masuk di situ susah untuk keluar dari situ. Dan pandangan kita kebenaran hanya di situ. Saya ingin menyimpulkan bahwa apa yang dialami oleh Pak Sutrisno ini semata-mata karena tidak ada pengetahuan. Artinya ilmu agamanya sangat minim sehingga dia bisa tertarik masuk di dalam kelompok itu. Awalnya beliau adalah mungkin bisa dikatakan preman, ya, karena dia mengatakan saya banyak sekali dosa ini Pak, makanya saya ingin mencari sebuah solusi bagaimana saya bisa keluar dari persoalan ini. Tetapi yang saya temukan adalah guru-guru yang mengajak saya masuk dalam kelompok itu.
Artinya dia salah guru lah, salah memilih guru, akhirnya dia masuk ke situ. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa salah satu upaya untuk mencegah orang masuk di dalam kelompok-kelompok itu adalah ilmu, adalah pengetahuan. Kalau di dalam agama kita itu ada 3 ilmu yang memang sangat mendasar dan harus diketahui oleh semua orang. Kita sering mendengar ada namanya ilmu syariah, ya, ilmu syariah atau ilmu fikih yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah, muamalah dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada namanya ilmu akidah, ada ilmu tentang akidah. Ilmu akidah ini juga banyak cabang-cabangnya, ya. Kita harus belajar tentang arkanul iman, arkanul Islam, ilmu kalam, mantik dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada ilmu ihsan, ya, ilmu ihsan atau yang kita istilahkan dengan ilmu tasawuf, ya. Nah, ketiga ilmu ini semuanya memiliki alat-alat untuk sampai kepada satu pengetahuan yang bisa kita katakan sebagai sebuah ma'rifah. Nah, ma'rifah ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita. Kalau dalam ilmu sufisme itu kan ma'rifah itu adalah level yang paling tinggi. Nah, ilmu ma'rifah ini kan sebenarnya diambil dari 2 sumber. Artinya sumber pengetahuan ilmu ma'rifah ini ada Al-Quran atau wahyu. Kemudian ada Al-Kaun, ya, ada alam semesta. Nah, 2 sumber ini seseorang harus mempelajarinya. Seseorang harus mengetahuinya. Karena kalau mereka tidak memahami Al-Quran, mereka tidak memahami masalah apa yang ada di itu, nantinya tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Artinya manusia harus paham tentang ilmu sosiologi, manusia harus paham tentang ilmu politik, manusia harus paham tentang ilmu ekonomi, dan lain-lain sebagainya yang mengatur urusan manusia itu. Nah, kedua ilmu ini sangat penting bagi manusia, sangat penting bagi setiap orang. Karena kalau tidak, maka kebahagiaan dunia dan akhirat capai. Tetapi di dalam konsep ini sangat-sangat sederhana. Karena itu saya ingin mengatakan kalau kita mengatakan bahwa relasi radikalisme dan relasi menguntungkan atau merugikan, tentu saya akan mengatakan itu sangat merugikan. Pertama, kenapa saya mengatakan itu merugikan? Pertama, karena karakteristik berpikir kelompok-kelompok radikal ini kita katakan dengan simplikasi masalah agama. Sangat menyederhanakan masalah-masalah agama. Padahal tadi kita berbicara tentang ma'rifah yang sumbernya wahyu dengan al-kaun, kan, yang cabang-cabangnya itu luas untuk sampai kepada suatu pengetahuan. Sementara dalam kelompok radikal itu sangat-sangat sederhana. Mereka mereka hanya menyandarkan dalam satu fenomena. Misalkan di Indonesia misalkan terjadi yang namanya korupsi, terjadi yang namanya prostitusi di mana-mana, kemiskinan dan lain-lain sebagainya. Selalu mereka mengatakan bahwa solusinya adalah khilafah, kan ya? Solusinya karena manusia atau umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya hal-hal seperti itu mereka sangat menyesalkan. Dia tidak melakukan penelitian, mereka enggak melakukan penelitian, mereka enggak mempelajari hal-hal lain yang menyebabkan sesuatu itu mundur. Jadi ketika terjadi satu kerusakan atau satu kemunduran dalam satu komunitas, itu kesimpulannya karena bukan khilafah, karena imannya turun, karena Al-Quran ditinggalkan dan lain-lain sebagainya. Jadi di dalam menyimpulkan segala sesuatu itu sangat-sangat sederhana. Nah, ini yang saya katakan bahwa salah satu karakteristik kelompok radikal ini sehingga kita mengatakan merugikan agama karena mereka sangat menyederhanakan masalah. Kemudian yang kedua yang bisa kita katakan kenapa ini merugikan, karena pandangan mereka itu mutlak dan tidak ada yang kita kenal dengan relativisme. Artinya kebenaran hanya ada pada dia, tidak ada kebenaran lain. Nah, sikap ini tentu akan mendorong seseorang tidak menyukai yang kita namakan dialog, diskusi, dan lain-lain. Karena semuanya hanya hitam putih. Kalau tidak halal, haram. Kalau tidak baik, buruk. Kalau tidak hak, batil. Ya, hanya itu saja. Jadi
ini menutup kemungkinan-kemungkinan untuk berdiskusi, ya. Kemudian mereka karakternya itu adalah mengklaim kebenaran. Artinya kebenaran hanya pada dia. Tidak ada kebenaran lain yang ada pada orang. Kemudian mereka juga menghindari orang lain. Mereka tidak ingin bercampur dengan orang lain. Nah, karakter ini mereka membagi dua komunitas. Ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, selalu mereka memandang bahwa yang lain itu rendah. Ya. Yang lain itu rendah, tidak selevel dengan dia. Imannya lebih bagus daripada iman dia. Kan? Ya, perbuatannya jauh lebih baik daripada dia. Nah, pandangan-pandangan ini, doktrin-doktrin ini masuk di dalam kelompok mereka. Kemudian yang paling tragis adalah di dalam kelompok-kelompok ini adalah menanamkan benih-benih perpecahan. Ya. Perpecahan selalu ditanamkan kepada kelompok-kelompok mereka. Bagaimana membenci orang lain, bagaimana meniadakan nilai-nilai orang lain, bagaimana mengingkari budaya orang lain, bagaimana tidak menerima seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Isra tentang Pancasila dan lain-lain sebagainya. Semua mengingkari yang lain, yang ada hanya yang ada pada dia. Nah, kalau karakter berpikir seperti ini yang ada di dalam kelompok radikal atau kelompok ekstrem menjadi sebuah gerakan, ya, menjadi sebuah gerakan. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah. Kenapa? Karena mereka akan menganggap dirinya sebagai misalkan mereka lah penolong kebenaran. Akhirnya mereka menamakan kelompok-kelompoknya itu adalah Ansarullah, Ansarul Haq, Ansarut Tauhid atau Ansar ini. Karena mereka mengklaim bahwa kebenaran ada pada dia. Nah, inilah yang jadi masalah ketika itu sudah menjadi melembaga-melembaga, pemikiran-pemikiran ekstrim seperti ini kemudian menjadi melembaga, menjadi masuk dalam satu lembaga. Nah, inilah yang akan menjerumuskan umat Islam dan perpecahan di antara umat Islam itu sendiri. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa kelompok radikal ini atau kelompok ekstrim ini, apa yang mereka lakukan sesungguhnya sangat merugikan agama. Dan itu adalah fitnah bagi agama itu sendiri. Karena Islam sendirinya tidak ada ajaran seperti apa yang kita bicarakan hari ini. Tetapi mereka semua keluar dari apa nilai-nilai apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Saya pikir cukup itu yang saya bisa sampaikan. Kita bisa lanjut diskusi nanti. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Sueb Tahir. Bapak Ibu sekalian, waktu kita tinggal 1 jam kurang lagi, jadi saya akan memberi kesempatan kepada floor dulu. Mungkin kalau banyak peserta, ya teman pertama 3 orang dulu. Kami persilakan mau mengangkat tangan atau lewat chat. Sudah ada? Halo, sudah ada yang akan mengajukan pertanyaan? Kalau belum ada, saya memulai dulu. Halo? Oke. Oh ya, Pak Salman, silakan langsung Pak Salman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma tiba-tiba tadi melihat ini ada acara, saya kita bergabung ya. Saya tadi ikuti 2 pembicara luar biasa itu. Saya banyak sependapat dengan beliau-beliau itu, bahwa radikalisme agama, relasi agama tidak menguntungkan atau merugikan. Ya, saya sependapat semua bahwa itu sangat merugikan dalam perspektif pemahaman. Langsung ke persoalan saja Pak Salman. Apa yang mau ditanyakan? Atau hanya menyampaikan persetujuan? Ya, begini. Menurut saya, orang-orang yang terlibat dalam radikalisme ini perlu dialog. Saya mungkin sebaiknya pemerintah ya, bagaimana upaya pemerintah supaya dilakukan dialog dengan melibatkan ormas-ormas keagamaan yang ada. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Suhaib, ini kan hanya persoalan ilmu, persoalan pemahaman terhadap agama. Karena tidak mendalami agama atau tidak memahami persis apa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu, sehingga itu pemahamannya itu keliru.
Jadi perlu dialog saya lihat. Ya, oke. Kita sudah menangkap maksudnya Pak Salman. Intinya adalah dialognya diintensifkan ya. Ya, jangan langsung ditembak, jangan langsung dipenjarakan. Dialog dulu. Kalau ditembak nanti dia tidak bisa bersaksi ya. Yang menyimpulkan yang bersaksi. Nanti itu maksudnya kan menjadi perang di dunia maya. Malah lebih dendam. Baik. Bisa dendam. Oke. Yang lain setelah Pak Salman? Belum ada? Oh, ada Pak Ahmad. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad, mau angkat tangan? Baik, terima kasih. Saya mengikuti apa sering-sering mengikuti apa yang disampaikan oleh Cak Islah ya. Cuman masalahnya begini, memang tidak mudah untuk memberikan pemahaman anak-anak sekarang, terutama sekarang kan giroh keagamaan, terutama anak-anak yang memang dalam tanda kutip kosong beragama, tapi semangat agamanya kan besar. Nah, pertanyaan saya ke Cak Islah ini, mungkin bagaimana? Mungkin ada tips-tips tertentu, karena untuk belajar agama secara menyeluruh seperti yang ada di pesantren tentunya tidak mudah, terutama di kota-kota besar ini. Mungkin ada strategi tertentu, Pak. Terima kasih. Baik, itu ke Mas Islah Baru. Ada lagi? Satu lagi kita tunggu sebelum kita kasih kesempatan kepada pemakalah. Belum ada ya, cukup. Jadi ini ada 2 poin dengan Ibu Kartini. Ya, silakan, langsung silakan. Sebelumnya terima kasih berkaitan dengan topik ini radikalisme. Kebetulan saya seorang guru, bagaimana cara memberikan pemahaman ini terhadap murid-murid kita agar paham untuk materi radikalisme ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Cak Islah, tadi cukup mendengar ya? Ya. 3 poin intinya adalah soal melibatkan ormas keagamaan. Saya pikir semuanya sudah dilakukan, itu intensitasnya barangkali ya. Atau apa kesulitan di internal BNPT dan lain-lain yang mungkin Anda bisa share ya untuk memperkaya ini. Silakan. Baik, terima kasih Bang Elpris. Kepada Pak Salman, kebetulan memang salah satu tugas saya di sini, pekerjaan saya itu adalah membangun diskursus tentang pemikiran beragama. Saya berkeliling kemana-mana, ke kampus-kampus, termasuk ke daerah-daerah konflik, ke Bima, ke Poso, dan berbagai belahan di Sulawesi, di Kalimantan, dan juga Sumatera. Itu saya memang terjun justru ke daerah-daerah dengan tingkat keterpaparan yang tinggi. Jadi saya bergerak itu memang berdasarkan indeks, berdasarkan hasil statistik, kurang lebih seperti itu. Termasuk juga berbagai kampus yang kita anggap keterpaparannya tinggi. Dan juga termasuk di Malaysia, juga di Thailand Selatan, saya masuk ke sana karena memang ada beberapa mahasiswa kita yang ada di sana. Jangan sampai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan purifikasi ini betul-betul menjadi kerikil dalam sepatu kita di masa depan. Nah, diskursus seperti ini memang sangat diperlukan karena kita punya tradisi itu. Islam punya tradisi itu, Pak Salman. Mohon izin, bahkan kalau kita mau perhatikan secara historik ya, gerakan-gerakan ateisme pun itu dimulai dari para pemikir-pemikir Islam abad awal. Kalau kita tahu, kalau kita mau mempelajari kitab-kitabnya Abul A'la Al-Ma'arri, Al-Mukaffa, Abu Bakar Razi, ini sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran ateis yang ketika itu justru dia leluasa memberikan pemikiran-pemikiran itu sehingga terjadi diskursus teologis, tapi pada akhirnya memang ateisme itu tidak laku di Arab. Pemikiran mereka ini justru lakunya di Eropa. Nah, di Arab itu tidak laku karena apa? Dibangun dengan diskursus, dengan diskusi. Dari diskusi itulah kemudian berhasil mencerahkan dan membangun pemikiran-pemikiran dan kesadaran kognitif kepada masyarakat Arab pada zaman itu, sehingga masyarakat Arab tidak keluar dari rel-rel teologisnya. Nah, ini memang menjadi penting. Saya kira BNPT dan juga kebetulan saya bersama tim pencegahan Densus 88 juga melakukan gerakan-gerakan yang sporadik
Saya yakin juga BNPT tidak lelah bergerak kami, tapi memang kita tidak boleh bersandar hanya kepada segelintir lembaga. Ini perlu keterlibatan dari berbagai departemen dan lembaga negara untuk bisa mendeploy itu, dan alhamdulillah kalau di internal Polri sendiri sudah keluar Perpol nomor 7 2022 yang berusaha meredam dan mengantisipasi gerakan-gerakan radikal ke dalam internal kepolisian. Ini baru dirilis minggu kemarin, Pak. Kebetulan saya menjadi tim perumus dari aturan-aturan Perpol ini. Dan kami juga bersama BNPT, bersama Kemenag dan berbagai kementerian juga terlibat dalam FGD di Polhukam untuk membuat aturan-aturan ini. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini semuanya rampung, termasuk juga bagaimana kita menanggulangi politisasi agama dan sebagainya, ajaran-ajaran eksklusif dan ajaran-ajaran yang bersifat anti Pancasila. Ini sedang digodok oleh Polhukam. Insya Allah tahun ini rencananya finalisasinya Agustus akan dirilis. Nah, hal-hal seperti ini memang